Assalamualaikum. Sampurasun. Hai Bray. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Tonton videonya sampai habis ya Bray. Dan klik juga subscribe. Sebutkan 4 mukjizat yang dimiliki Nabi Musa alaihi salam. Jawabannya 1. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan mengalahkan tukang sihir Raja Fir'aun. 2. Tongkatnya dapat membelah laut dan dapat menyatukannya kembali. 3. Tongkatnya dapat mengeluarkan 12 mata air dari batu yang dipukul. 4. Tangannya dapat mengeluarkan cahaya yang dapat menyilaukan mata. Siapakah nama istri Raja Fir'aun yang menemukan Nabi Musa alaihi salam? Jawabannya Istri Raja Fir'aun adalah Asia. Sebutkan 5 rukun Islam. Jawabannya 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 ibadah haji bagi yang mampu. Di manakah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Tursina atau Gunung Sinai. Apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam dalam menghindari Fir'aun? Jawabannya Nabi Musa alaihissalam pindah ke negeri lain. Di manakah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Jawabannya Tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah Baitul Maqdis atau Bethlehem. Mengapa Nabi Isa namanya ditambah Al-Masih? Jawabannya Karena Nabi Isa lahir dalam tahun Masehi. Siapakah ibu Nabi Isa alaihissalam? Jawabannya Ibu Nabi Isa alaihissalam adalah Maryam. Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah atau tidak mempunyai ayah. Siapakah yang merawat ibu Nabi Isa sejak kecil? Jawabannya Ibu Nabi Isa sejak kecil dirawat oleh Nabi Zakaria. Pada usia berapakah Nabi Isa diangkat menjadi Rasul oleh Allah? Jawabannya Nabi Isa diangkat menjadi Rasul pada usia 30 tahun. Sebutkan 5 mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Jawabannya 1. Dapat menjadikan atau membuat burung dari tanah. 2. Bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta atau lepra. 3. Dapat menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. 4. Bisa mengetahui keadaan orang lain. 5. Dapat menurunkan hidangan atau makanan dari langit ketika diminta oleh kaumnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mengapa istri Nabi Ayyub alaihi salam pergi meninggalkan beliau? Jawabannya Karena merasa bosan dengan cobaan yang bertubi-tubi dan tergoda setan. Apa yang diucapkan Nabi Ayyub alaihissalam kepada istrinya ketika sakit? Jawabannya Nabi Ayyub berkata, "Jika aku sembuh, pasti engkau kupukul 100 kali." Setelah Nabi Ayyub sembuh, apakah janji Nabi tersebut dilaksanakan? Jawabannya Nabi Ayyub tidak jadi memukul istrinya 100 kali, tetapi lidi yang 100 itu dijadikan satu ikatan dan dipukulkan sekali saja untuk melaksanakan janjinya. Berapa lamakah Nabi Musa alaihissalam meninggalkan umatnya? Jawabannya Nabi Musa alaihissalam meninggalkan umatnya selama 40 hari. Siapakah ahli sihir yang menyesatkan umat Nabi Musa alaihissalam? Jawabannya Ahli sihir itu bernama Samiri. Berguru kepada siapakah Nabi Musa alaihissalam? Jawabannya Berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Sebutkan 2 sikap yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam.
Jawabannya, sikap bersabar dan tidak boleh bertanya. Sebutkan ujian apa saja yang diperlihatkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. jawabannya, 1. Membelah perahu yang ditumpanginya di tengah laut. 2. Membunuh anak kecil. 3. Menegakkan bangunan yang telah miring. Apakah alasan Nabi Khidir alaihissalam memberikan ujian kepada Nabi Musa untuk membunuh anak kecil? jawabannya, Membunuh anak kecil demi keselamatan orang tuanya karena anak itu akan menjadi anak durhaka. Apakah alasan Nabi Khidir alaihissalam memberikan ujian kepada Nabi Musa untuk menegakkan bangunan yang telah miring? jawabannya, Menegakkan bangunan yang telah miring demi keselamatan harta anak yatim, karena di bawah bangunan itu ada harta anak yatim yang dimilikinya setelah dewasa. Bagaimanakah gambaran pemerintahan Raja Fir'aun atau Ramses III? jawabannya, Raja Fir'aun terkenal sombong atau takabur, bertabiat atau berperilaku sangat buruk, yakni kejam dan zalim, dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Siapa sajakah nabi atau rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi? jawabannya, Rasul ulul azmi ada 5, yaitu 1. Nabi Nuh alaihissalam. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Nabi Musa alaihissalam. 4. Nabi Isa alaihissalam. Dan 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya gelar ulul azmi itu? jawabannya, Ulul azmi artinya mempunyai ketabahan yang luar biasa. Siapakah sebenarnya yang mati di salib? jawabannya, Yang mati di salib itu sebenarnya bernama Yudas Iskariot. Murid siapakah Yudas Iskariot itu? jawabannya, Murid Nabi Isa alaihissalam yang murtad dan berkhianat. Ada berapakah sahabat Nabi Isa alaihissalam yang setia? jawabannya, Sahabat Nabi Isa alaihissalam yang setia ada 12 orang. Apakah yang dimaksud dari Al-Hawariyun? jawabannya, Al-Hawariyun artinya sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Keajaiban apa yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi? jawabannya, Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi itu dapat berbicara. Siapakah kaum Ansarullah itu? jawabannya, Kaum Ansarullah adalah kaum yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Para rasul telah berjasa besar terhadap kita. Apa sajakah jasa-jasa Rasul Allah tersebut? jawabannya, 1. Menjadikan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Menjadikan kita mengenal surga dan neraka. 3. Menjadikan kita menemukan kedamaian hidup. 4. Menjadikan kita berakhlak mulia. Apakah perbedaan antara nabi dan rasul? jawabannya, Kalau nabi itu 1. Belum tentu rasul. 2. Tidak memiliki sifat tabligh. 3. Memiliki 3 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. 4. Bertugas untuk dirinya sendiri. 5. Tidak memiliki umat atau pengikut. Nah, kalau rasul 1 pasti rasul. 2. Memiliki sifat tabligh. 3. Memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. 4. Bertugas untuk dirinya sendiri dan orang lain. 5. Memiliki umat atau pengikut. Apa yang dimaksud dengan sabar dan syukur? jawabannya, Sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak baik karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah menerima segala pemberian dengan senang hati dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sebutkan 3 macam sabar.
Jawabannya, 1. Sabar dalam melaksanakan perintah atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sabar dalam menjauhi larangan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sabar dalam menerima atau menghadapi musibah yang menimpa. Oke, Bray. Terima kasih udah tonton videonya sampai habis ya. Semoga kalian sukses dan rezekinya berkah selalu. Amin. Like, share, subscribe, dan komen ya, Bray. Bral.